Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang setelah memberikan kita banyak nikmat tak berbilang jumlahnya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala macam ujian, bala dan musibah yang juga datang darinya. Salawat juga salam kita lantunkan, lapaskan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan melafazkan salawat atasnya, sehingga kelak yaumul hisab beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian singkat pada hari Senin ba'da zuhur terkait tema-tema penting dan utama dalam literatur tasawuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa takatsaru fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Yang artinya, ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan di dunia hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak, berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan keturunan. Perumpamaan ini seperti hujan yang menyuburkan tanaman, lalu tanaman tersebut mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, lalu kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan ridhonya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Hadid ayat 20 ini kalau kita kupas satu-satu maknanya atau yang biasa ditafsirkan oleh para sufi, menyebutkan ini adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada hambanya, kepada seluruh umat manusia untuk tidak terpedaya, untuk tidak lengah di dalam menjalani kehidupan ini. Dan karena cinta dunia sesungguhnya sumber segala dosa, bahkan akar dari segala dosa. Makanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan gambaran keadaan kehidupan dunia dan tahapan-tahapannya. Lalu apa tahapan-tahapan tersebut yang ada, yang terkandung dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini? Mari sama-sama kita perhatikan bunyi atau terjemahan
dalam bahasa Indonesianya, bahwa ketahuilah sesungguhnya dunia itu adalah permainan. Yang pertama tentang fase atau tahap permainan. Yang kedua hiburan, wazinatun. Kemudian yang ketiga kemewahan. Yang keempat kebanggaan. Yang kelima reproduksi atau saling memperbanyak. 5 periode kehidupan seseorang ini ternyata juga mencakup dari 5 hal tersebut selama hidupnya. Yang pertama adalah masa kanak-kanak, fase kanak-kanak, ketika hidup tenggelam dalam aura lengah, aura ketidaktahuan, naluri yang terus ingin bermain-main. Kemudian datanglah panggung remaja. Jadi yang pertama dan setelah masa kanak-kanak, dan itu adalah masa di mana masa yang sangat atau bahkan selalu lengah dan pengabaian juga ketidaktahuan yang karena hanya ingin main-main. Kemudian datanglah panggung remaja. Panggung remaja inilah fase di mana disebutkan di sini sebagai lahun walahun wazinatun, hiburan. Setelah bermain di fase kanak-kanak, datanglah fase hiburan yang menggantikan fase bermain. Dan tahap ini seseorang mencari hal-hal yang menghiburnya, bahkan cenderung untuk menjauhkan dari masalah-masalah serius. Ini adalah fase kedua di fase remaja, yang sangat memperhatikan atau hanya terfokus pada hal-hal yang menghiburnya saja, hiburan. Setelah lepas dari masa kanak-kanak, kemudian masuk masa kanak-kanak adalah masa pengabaian, masa yang tidak tahu banyak hal, yang hanya tahu hanya bermain-main. Kemudian fase kedua adalah fase remaja, fase di mana dalam fase tersebut manusia lebih fokus kepada hal-hal yang menghiburkannya, yang menghiburnya, dan menjauh dari masalah-masalah serius. Tahap ketiga adalah masa muda, cinta dan kemewahan. Ini dalam ayat disebut sebagai wazinatun. Jadi lahun walahun, lahun tadi bermain, lahun tadi hiburan masa remaja. Yang ketiga zinatun. Zinatun berarti fase atau tahap ketiga adalah masa muda, yang penuh gairah, cinta dan kemewahan. Melangkah ke fase selanjutnya, datanglah fase keempat, yaitu kebanggaan, watafakhur. Jadi bahwasanya dalam ayat ini disebutkan i'lamu annamal hayatun innamal hayat dunya laibun permainan, lahun hiburan, wazinatun dan kemewahan. Kemudian yang keempat tafakhurun. Tafakhurun ini adalah saling membangga-banggakan, saling atau ingin selalu membanggakan, show off, memamerkan. Di fase ini, di fase setelah remaja, kemudian tahap ketiga tadi masa muda, dan tahap keempat, tahap ini datang masa perasaan tafakhur, mendapatkan status dan kebanggaan akan menjadi bagian dalam diri manusia. Dan yang terakhir, jadi lahun walahun wazinatun watafakhurun, dan yang terakhir yang kelima adalah watakatsuru fil amwal wal aulad, mereproduksi, memperbanyak harta, berlomba-lomba memperbanyak properti, memperbanyak harta dan keturunan. Ini adalah fase kelima dalam kehidupan manusia yang ditafsirkan sebagai peringatan bagi kita umat manusia untuk berhati-hati. Jadi yang kelima, yang terakhir ialah mencapai tahap kelima,
dia akan berpikir untuk meningkatkan, memperbanyak kekayaan, memperbanyak harta, memperbanyak properti dan manusia, dan juga memperbanyak, bukan hanya memperbanyak tapi mengumpulkan, lalu mengumpulkan, mengumpulkan lagi, memperbanyak harta dan properti, kemudian keturunan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini adalah 5 tahap yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dijalani oleh manusia yang hidup di dunia ini setelah melewati 5 hal tersebut atau 5 fase. Tahap pertama hampir pasti sesuai dengan usia kehidupan. Namun tahap-tahap selanjutnya, tahap pertama tadi adalah tahap lagun, bermain. Ini jelas sesuai dengan usia kehidupan karena memang hanya di masa itu, di masa kanak-kanak, memang tidak bisa disalahkan karena memang masa itulah mereka untuk bermain, masa itulah tempat mereka, atau masa itulah waktu mereka untuk meminta atau mempergunakan banyak mainan untuk bermain-main ya, di dalam kehidupan sehari-hari atau di masa kanak-kanak tersebut. Namun tahap-tahap selanjutnya sama sekali berbeda masing-masing manusia, dan beberapa di antaranya seperti tahap memperkaya harta dan properti berlanjut hingga akhir kehidupannya. Jadi yang tahap kelima tadi itu tahap memperbanyak. Di situ start, dia mulai terus memperbanyak bahkan sampai akhir hayatnya, sampai meninggal pun terus akan memperbanyak, memperkaya, mengumpul harta dan kekayaan. Meskipun beberapa fase ada masing atau karakternya, tapi yang jelas fase pertama itu adalah hal yang wajar saja, dan paling terakhir fase yang kelima itulah yang sangat perlu kita waspada, karena dari situ kalau semakin jauh pada Allah, semakin jauh dari ketakwaan, dia akan terus mengumpulkan, memperbanyak kekayaan sampai akhir hayatnya. Kemudian beberapa mufasir dalam para sufi juga menyebutkan bahwa 5 fase kehidupan tadi masing-masing dijalani atau menjalani atau cenderung menjalani fase tersebut per 8 tahun. Jadi kalau masing-masing fase 8 tahun dikali 5 berarti ada 40 tahun. Jadi umur manusia sampai 40 tahun biasanya disitulah terlihat jelas karakternya. Dia baik, semakin dekat kepada Tuhankah, atau cenderung biasa-biasa saja, atau bahkan menjauh. Di umur 40 tahunlah akan terlihat karakter asli yang biasanya itu sampai menjelang ujung kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, jadi berhati-hatilah kalau seumpama hari ini kita sudah berumur 40 tahun, yang tentunya kita harus lebih waspada karena banyak peringatan atau yang disampaikan dalam ajaran Islam. Umur 40 tahun ini perlu kita sangat berhati-hati, karena ketika mencapai usia tersebut terbentuklah watak dan karakter seseorang. Tidak menutup kemungkinan juga watak sebagian orang berhenti pada saat itu juga. Tahap pertama dan kedua dan sampai usia tua mereka berpikir tentang bermain dan bersenang-senang. Artinya ada juga orang yang cuma di saat tahap kedua sudah mulai berpikir, atau di fase kedua sudah mulai berpikir dan berhenti untuk tidak
terabaikan atau tidak terlena dari segala kemewahan. Begitu juga ada yang berhenti di tahap ketiga. Ya. Nah, peringatan akhir itu sebenarnya di tahap keempat. Syukur-syukur tahap keempat semua sudah sadar, manusia banyak sadar akan kehidupan selanjutnya, juga sadar ada kematian yang harus atau pasti dilewati dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kemudian di ayat tersebut, di surat Al-Hadid ayat 20 tadi juga disebutkan Allah memberikan sinyal dalam satu contoh. Tuhan memvisualisasikan awal dan akhir kehidupan dunia di depan mata manusia itu seperti apa? Seperti hujan yang turun dari langit dan menghidupkan apa-apa yang ada di muka bumi ini pada masanya. Sedemikian rupa sehingga tanaman membuat para petani atau membuat manusia juga terheran, kemudian mengering. Setelah mengering, terlihat menguning, kemudian rusak dan berubah menjadi jerami. Seperti gois tadi, gois atau bibit, sungguh menakjubkan. Bahkan orang-orang kafir pun akan juga takjub akan hal tersebut. Lalu dari mulai bibit kemudian tumbuh, kemudian hijau, kemudian kuning, kemudian hancur. Nah, begitulah fase dan tahap kehidupan manusia. Di masa muda manusia lebih banyak mempercantik dan berpamer-pamer, menjadi penting bagi orang-orang yang jauh dari nilai-nilai spiritualitas. Pada usia parubaya ketika kehidupan manusia sudah sedikit tertata, timbul pula rasa bangga antar manusia yang tadi disebutkan sebagai tafakhurun, berbangga, ingin membangga-banggakan, seperti yang ditunjukkan di kata tafakhurun tadi. Kemudian waktu manusia berlalu begitu saja, dan pada usia tua kecenderungan manusia terhadap dunia semakin meningkat, bahkan semakin tua kecenderungan kehidupan manusia terhadap dunia semakin meningkat. Watafakharu fil amwal wal aulad, watakatsaru fil amwal, watakatsaru fil amwal fil aulad. Disinilah fase di mana semakin meningkatnya kecenderungan manusia untuk mencintai dunia, karena di situ akan mulai memperbanyak harta, properti, kekayaan, mengumpulkannya juga, bukan hanya harta tapi juga keturunan. Jamaah rahimakumullah, masih di surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira setelah di ayat 20 tadi memberikan contoh kepada kita bagaimana fase kehidupan manusia dan tentunya untuk kita berhati-hati. Kemudian di ayat 23 di dalam surat Al-Hadid juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah engkau berputus asa atas apa yang sudah lewat. Janganlah engkau menangisi atas apa yang sudah lewat. Juga jangan pula engkau terlalu gembira atas apa yang akan datang kepadamu, atas apa yang akan sampai kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka sifat mementingkan diri sendiri termasuk bagian dari lahwun. Lahwun tadi adalah bermain-main. Jadi mementingkan diri sendiri sesungguhnya juga seperti anak kecil yang memang dunianya dia ya tidak akan memperhatikan di luar dunianya atau cenderung sibuk sendiri dengan dunianya sendiri. Hal ini juga sama jika manusia sibuk dengan mementingkan dirinya sendiri, menyibukkan dirinya sendiri dengan tidak memperhatikan hal-hal yang lebih penting bahkan lebih hakikat. Misalnya ada kehidupan di akhirat nanti, ada ampunan, ada siksaan. Nah, jikalau
manusia seperti ini sesungguhnya dia atau umurnya atau hidupnya atau jasadnya justru menjadi tabir atau penghalang dari hakikat. Jangan sampai wujud kita, jasad kita ini justru menjadi tabir penghalang kita dari kebenaran yang hak. Jangan sampai umur kita semakin bertambah, semakin menjadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tadi bahwasanya hujan saja itu benar-benar membuat kita takjub karena menumbuhkan semua atau menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi. Betapa bodohnya jika kita terlalu bahkan melekatkan hati kita pada sesuatu yang tidak kekal, dan betapa bodohnya juga kalau kita hanya menyandarkan diri kita ini kepada hal yang tidak kekal, kepada hal yang berubah-ubah, bahkan selalu berganti wujudnya. Selayaknya dan sewajibnya kita melekatkan diri kita kepada yang kekal dan abadi. Karena sungguhnya orang yang melekatkan pada apa yang dunia ini akan menderita siksa yang disebutkan di akhir ayat tersebut. Saya ulangi akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan yang menipu. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu marilah kita sama-sama merenungi makna dan hakikat kehidupan kita ini. Jangan sampai kita terlena. Sesungguhnya sudah banyak ayat dalam Al-Quran, bahkan hadis Rasulullah tentang peringatan kepada kita umat manusia untuk memaknai hidup ini dengan sebenar-benarnya, dan juga harus meyakini bahwa kita juga harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Bekal hidup saja kita serius mencarinya, masa bekal kehidupan setelah kematian kita tidak serius mencarinya. Padahal kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah rahimakumullah, tentu kita tidak melulu harus mencaci maki dunia, karena untuk sampai akhirat kita harus hidup di dunia ini. Untuk sampai akhirat kita harus singgah dulu di dunia. Jadi memang tidak perlu juga kita mencaci maki dunia. Justru dunia ini tempat kita hidup, ditempa untuk menuju kehidupan yang abadi. Dan seluruh nabi juga diturunkan di dunia ini. Jadi dunia ini adalah tempat kita atau media kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Segala sesuatu kita niatkan, segala amal soleh kita niatkan untuk kebahagiaan dunia, juga kebahagiaan akhirat. Kita bersedekah, semoga harta kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta kita menjadi berkah dan bertambah banyak dan menambah kebahagiaan kita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, niatkan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi sesungguhnya
apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, supaya kita dalam hidup ini setiap amal soleh kita niatkan untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian singkat tentang tema-tema sufistik pada hari Senin ini. Semoga bermanfaat tentunya bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Astagfirullah wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.